Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini niki pun tanggal setunggal apa? Jumadil akhir ini, betul ya? Ini sudah ganti bulan. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita melanjutkan tema yang kemarin sempat disinggung tapi dereng rampung, menika mengarahkan kecenderungan seksual anak. Jadi dengan maraknya berbagai penyimpangan di kalangan anak, remaja, bahkan orang dewasa, marilah kita kembali menengok teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dr. Muhammad Nur Abdul Hazim Suwaid di dalam kitabnya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Littifo yang sudah diterjemahkan di Indonesia dengan beberapa judul. Ini satu di antaranya yang saya pegang. Ini judulnya, kalau yang saya pegang ini Prophetic Parenting, cara Nabi mendidik anak. Ini kenapa saya rekomendasikan, karena ini sudah minta izin langsung ke Dr. Suwaid dan diizinkan, alhamdulillah. Sehingga karena sudah izin resmi diizinkan, insya Allah barokah. Yang lain saya tidak tahu, seharusnya juga sudah minta izin. Kemudian penerjemahannya termasuk lumayan bagus karena digarap dengan lumayan serius oleh tim editor. Saya sendiri punya yang bahasa Arab. Nah, Bapak Ibu, di dalam kitab Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah Littifo ada pembahasan tentang mengarahkan kecenderungan seksual anak yang oleh Dr. Suwaid dikatakan ada 8 qaidah, ada 8 penegak. Kalau kita ingin anak-anak kita ini tidak menyimpang secara seksual, maka perhatikan 8 kaidah dari Islam ini. Yang pertama adalah latih anak meminta izin ketika masuk rumah, khususnya masuk kamar orang tua. Terus anak kecil biasa bludas-bludus gitu ya. Nanti ada umur di mana anak-anak ini harus dilatih minta izin. Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 58-59. Nanti bisa dicek nih. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum. Walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marrat. Jadi ini perintah Allah kepada orang-orang beriman agar budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak yang belum mencapai usia baligh itu meminta izin kepada mereka saat masuk ke kamar mereka ini, ke kamar orang tuanya, di salasa marrat, di 3 waktu. Yang pertama, min qabli sholatul fajr, sebelum waktu subuh. Jadi kalau ada anak atau kalau ini yang belum budak mau masuk ke kamar tuanya atau anak masuk ke kamar orang tuanya, itu dia wajib minta izin kalau waktunya sebelum sholat subuh. Kenapa? Biasanya
orang tuanya kan tidur, kalau namanya orang tidur kadang tersingkap kainnya, terbuka auratnya sehingga minta izin. Kemudian yang kedua adalah wahina tad'una thiyabakum min adh-dhahirah. Jadi waktu istirahat siang, karena orang siang itu pada zuhur terutama, pokoknya saat istirahat siang itu biasanya orang tua juga kelekaran atau mamanya pakai baju double gitu kan, maka baju luarnya dilepas sehingga riskan melihat aurat orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah min ba'du sholatil isya, setelah waktu sholat isya. Nah, ini juga anak harus minta izin. Ini kapan? Saat belum balik. Kalau sudah balik, setiap waktu. Salasu auratin lakum laisa alaikum wa alaihim junahun ba'dahun tawafun alaikum ba'dukum ala ba'din ila akhiril ayat. Jadi nanti bisa dicek surat An-Nur ayat 5859. Bapak Ibu, kita ingat satu di antara nasihat para ulama adalah mengajarkan surat An-Nur kepada para remaja, khususnya remaja putri. Nah, karena surat An-Nur itu surat yang istimewa, bagian dari kurikulum pengajaran untuk anak dan remaja, khususnya yang putri. Di dalam surat ini jelas Allah Ta'ala tetapkan anak-anak yang belum balik itu juga harus minta izin di 3 waktu tersebut. Kenapa? Kalau sampai orang tua meremehkan dan kemudian anak tidak biasa meminta izin, masuk beledang-beledung, berdas-berudus di 3 waktu tadi itu, lalu kemudian ada hal yang tidak layak dipandang dan dilihat, maka itu akan mempengaruhi anak. Apalagi ketika anak sudah mendekati usia balik. Ini nanti sebagian orang mengatakan yaitu diperintahkannya anak-anak latihan minta izin ini adalah pada usia sekira 7 tahun. Jadi kalau masih sangat kecil ya tentu saja tidurnya sama orang tua. Tapi kalau sudah 7 tahun ke atas ya itu harus dilatih minta izin di 3 waktu tersebut. Kenapa? Karena ada anak yang sudah balik di usia 9 tahun, terutama yang putri nih. 9 tahun itu putri, ada yang sudah balik. Dulu ada, sekarang ya ada. Saya pernah beberapa kali tanya ke guru-guru SD yang ngajar kelas 3, ngajar kelas 4, apakah wonten murid jenengan yang sudah balik? Wonten. Jadi kelas 3 sudah ada yang balik. Usia 9 tahun, 10 tahun itu sudah ada sebagian yang balik. Biasanya memang anak perempuan. Kalau anak laki-laki, saya belum menemukan ada anak laki-laki yang balik usia 9 atau 10 tahun. Tapi sangat mungkin tetap ada ya. Karena ini kan cuma contoh bahwa belum menemukan. Umumnya memang anak perempuan lebih awal. Tetapi perintah Allah ini berlaku bagi yang belum balik. Kalau sudah balik berarti harus diperhatikan. Dengan dasar ini pula kata sesuai, kedua orang tua wajib menutup aurat mereka setiap saat di hadapan anak mereka untuk membantu anak-anak itu mengalirkan naluri syahwat seksualnya secara alami dan tidak terburu-buru. Ini kejadian di Indonesia nih Bapak Ibu nih. Ada anak 2 SD sudah begituan. Buat saya sebutkan nih, pokoknya sudah begituan di Indonesia. Kenapa? Karena terbiasa melihat orang tuanya dan kemudian melihat gambar-gambar dan video yang tidak pantas. Itu bukan video orang dewasa juga nggak boleh zina itu.
Jadi itu video tidak pantas, tidak layak. Lah kok anak semenjak TK nonton kayak gitu, jeblok waktu kelas 2, naudzubillah min dzalik. Padahal dua usianya baru 7-8 tahun, normalnya belum ada, tetapi karena tidak dijaga oleh orang tua aurat mereka, kemesraan mereka, akhirnya anak menjadi naudzubillah. Ada juga kemarin dalam acara di Proju itu ada ibu guru ya cerita muridnya itu ya kelas masih kecil juga itu sudah biasa seperti itu sampai kecanduan. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Gara-gara pakai, ini mohon maaf nih bapak ya, pakai HP bapaknya. Jadi anaknya diizinkan akses HP bapaknya, ternyata bapaknya naudzubillah dari suka nonton yang jelek. Anaknya ngeklik langsung muncul. Sampai anak ini harus diterapi, sekarang dalam proses terapi. Untungnya anak ini pengen sembuh. Cuma ini juga bapak ibunya juga harus tobat gitu ya. Awal HP-nya juga sering dipakai yang tidak baik. Nah, terus sekali lagi waktu ini diperhatikan untuk anak-anak yang belum balik. Kalau sudah balik dia harus selalu minta izin. Di saat yang sama orang tua juga biasa nutup aurat, tentu maksudnya aurat yang ini yang memang kan kalau beberapa di depan keluarga ya kita namanya ibu-ibu boleh melepas jilbab, tapi yang lainnya harus diperhatikan. Oke, itu yang pertama. Ini agak panjang tapi saya tidak akan detail nih. Nanti mungkin kapan-kapan kita bahas kalau sudah selesai kitab yang tipis, mungkin kita bahas kitab ini berikut. Kuat benar bahas kitab ini setahun. Yes, bismillah, saya sudah hatam kitab ini 3 kali. Ada yang cepat, ada yang pelan. Kalau yang cepat itu di Maskam UGM, karena memang hanya 3 bulan ya agak cepat. Tapi kalau yang tenang, kalem, pelan itu ya bisa saja. Itu hampir setahun. Oke. Jadi yang pertama itu tadi perhatikan 3 waktu. Latih anak minta izin masuk ke rumah, khususnya kamar orang tua. Kemudian yang kedua, biasakan anak menundukkan pandangan dan menutup aurat. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu kali Rasulullah SAW membonceng Al-Fadl bin Abbas. Ini putranya Abbas, saudaranya Abdullah bin Abbas. Al-Fadl ini diceritakan ganteng, cakep, wis pokoknya idola mbak-mbak. Nah, datang kepada Rasul itu seorang wanita muda ingin meminta fatwa kepada Rasul. Nah, si wanita terpukau dengan Al-Fadl yang terpesona dengan si wanita ini. Maka kemudian Rasulullah SAW itu memalingkan wajah Al-Fadl ke arah yang lain. Delok naik, palingkan lagi, lihat lagi, palingkan lagi sampai beberapa kali. Kemudian di dalam riwayat ini ada sekian riwayat. Di dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya abna akhi, hai putra saudaraku, sesungguhnya hari ini sesiapa yang menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan lidahnya, niscaya akan diampuni. Jadi sampai ditegaskan oleh Rasulullah SAW dengan perkataan, selain dari dengan perbuatan, dengan perkataan. Makanya memalingkan pandangan dari yang tidak pantas itu penting ya. Apalagi HP, nah HP itu kan kadang nggak ada yang lihat. Pas sendirian, aku kan wis gede, saya kan sudah simbah-simbah, mau simbah-simbah, mau mbak-mbak, mau mas-mas, mau adik-adik sami, yang haram tetap haram.
Jenengan punya, umumnya ada bapak-bapak sudah punya istri, malah istrinya lebih dari satu. Sami mawon, kalau lihat yang haram ya tetap haram. Harus menundukkan pandangan, memalingkan pandangan. Oleh karena itu, membiasakan anak menundukkan pandangan dari Allah dimanapun berada itu layak dilakukan oleh para orang tua. Jadi orang tua harus ngecek. Karena ini ada kejadian lagi, Indonesia lagi. Ada anak kecil SD itu biasa main game. Gamenya ternyata gamenya naudzubillah, game yang buka aurat itu. Sampai akhirnya anak kecanduan pornografi. Padahal masih anak SD. Nah, ini main game itu ternyata bisa diselipi yang jijik. Nah, maka Bapak Ibu harus cek. Wah, kita cuma main game, ternyata gamenya ada selipan yang menjijikkan. Kadang gamenya pertarungan, pertarungannya buka aurat. Atau hadiahnya perzinahan. Naudzubillah min dzalik, maka harus dicek. Ini ada riset yang menarik disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Kishik. Jadi ada riset di Jerman Bapak Ibu tentang pentingnya menundukkan pandangan. Saya telah mempelajari tentang seksologi, ilmu tentang seks dan berbagai solusi seksual. Saya tidak menemukan, kata si ahli dari Jerman ini, solusi yang lebih tepat dari teks, dari lafal yang terdapat dalam kitab yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ini kayaknya belum iman ini, belum orang Islam ini. Cuma setelah diteliti semua solusi, kata si ilmuwan Jerman ini, solusi terbaik datang dari Al-Quran, yaitu surat An-Nur. Yang dia maksud ini surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasnaun. Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka ini hendaklah menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluan mereka. Yang demikian itu azka lahum, lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Jadi sampai orang-orang non-Islam pun mengakui solusi terbaik satu di antaranya adalah datang dari Al-Quran, dari ajaran Rasulullah SAW untuk menundukkan pandangan. Jadi ini berlaku buat bapak, buat ibu, buat simbah, maupun buat mamah muda, buat mbak-mbak maupun buat mas-mas, juga buat adik-adik. Yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Kemudian yang ketiga, memisahkan tempat tidur anak. Wah, ini juga ramai lagi. Wah, itu kan tidurnya masih sama ibunya, kan saya ibunya. Kalau anak sudah di usia 7 tahun ke atas, anak harus dilatih tidur sendiri di atas kasurnya. Minimal ada 2 dalil utama yang dibawa oleh para ulama membahas tentang pemisahan tempat tidur ini. Pertama adalah hadis dari Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, muru awladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin wadrubuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madhaji. Jadi ada kalimat wa farriqu bainahum fil madhaji. Di dalam riwayat Al-Hakim yang oleh Al-Dhahabi disepakati sahihnya, itu Rasulullah bersabda begini, idza balagha awladukum sab'a sinin wa farriqu baina furushihim. Kalau di sini wa farriqu baina furushihim. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhum 'ala shalah.
Jadi ada farriqu fil madhaji dan ada farriqu baina furusyi. Nanti para ulama membedakan, yaitu setelah usia 7 tahun anak dipisah tempat tidurnya. Jadi kasurnya sendiri, ranjangnya sendiri. Kalau tidak memungkinkan, boleh satu kasur asal dikasih pembatas yang menjadikan dua orang yang ada di atas kasur tidak saling bersentuhan. Ini agak detail gitu. Nanti kalau pengen tahu detailnya sudah dibahas kemarin di kelas parenting online Proyu Media bersama Ustaz Fadil Latif dan saya. Nanti bisa ikut minta ke admin Proyu Media, admin kepoin kelas parenting online. Insya Allah itu juga gratis, bisa diakses. Nanti lumayan lengkap sama tanya jawabnya sekalian. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, begitu 7 tahun anak harus dilatih. Namanya dilatih kapan-kapan, kadang-kadang masih sama bapaknya, ibunya boleh. Tetapi begitu sudah 10 tahun anak seharusnya sudah beres, sudah terlatih tidur sendiri. Jangan dibiasakan dan jangan dibiarkan tidur dengan orang lain. Nah, kalau sama adiknya, mau baik adiknya. Kalau sama orang tuanya, apalagi orang tuanya. Kalau cuma sama kakaknya, apalagi sama kakaknya. Kalau sama orang lain, nggak boleh. Tambah nggak boleh. Oke, itu sudah dibahas ulama sangat detail. Nanti bisa dicek nanti kalau kajiannya di situ, nanti termasuk disebutkan beberapa referensinya. Kemudian yang keempat, latih tidur anak posisi miring ke kanan, ngadep ke kiblat. Ini kalau bisa ngadep ke kiblat. Tidak boleh telentang, tidak boleh tengkurap. Kalau ada anak telentang atau tengkurap, ingatkan langsung. Jangan tunda, masih cilik. Buatan, mumpung masih kecil, ingatkan. Lendo, ojo tengkurap, ojo telentang. Tapi gimana tidurnya? Miring ke kanan. Riset-riset juga membuktikan bahwa itu tidur paling baik, paling sehat. Nah, ini berkaitan nanti dengan berbagai organ dalam. Nah, itu tidak bisa kita bahas. Tapi nanti kalau jenengan punya kenalan dokter atau ada Bapak Ibu dokter memberikan, nanti bisa dicek risetnya. Tidur miring ke kanan, apa dampaknya bagi kesehatan? Itu sudah ada penelitiannya. Salah satunya, ini contohnya itu ditulis oleh Dr. Ega di dalam buku judulnya Super Health. Itu adalah riset. Itu sebenarnya bukan apa gitu, kumpulan dalil pola hidup Rasul dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, lalu kemudian oleh Dr. Ega, ini alumni kedokteran UGM, sekarang sudah jadi dokter ahli di Bangka Belitung. Saya pernah ngisi di sana, mentornya beliau, moderatornya beliau. Itu beliau nulis buku itu untuk menggambarkan bahwa semua hadis sahih Sallallahu Alaihi Wasallam secara ilmiah menguntungkan, menyehatkan, termasuk wudhunya, semuanya, termasuk tadi tidurnya beliau. Nah, nanti silahkan dicek bukunya Super Health. Pun kadang gitu, dereng. Kalau saya punya uang teman sendiri juga dan memang orangnya ya saya beli juga. Maksud tentang teman sendiri, minta dong yang kayak buatan ya. Ngelarisi sekaligus memang bukunya bagus. Saya sudah khatam sekian tahun yang lalu dan Masya Allah. Ini membuktikan bahwa memang yang datang dari Islam itu bermanfaat. Pasti, bukan hanya bermanfaat, pasti bermanfaat. Kemudian yang kelima nggih. Betul nggih, kelima nggih. Jauhkan anak dari ikhtilat bersama lawan jenis. Kalau masih kecil ya biasa. Tapi kalau sudah 7 tahun anak dilatih, diingatkan. 8 tahun apalagi. 10 tahun anak diusahakan jangan ikhtilat, jangan campur baur dengan yang lainnya. Ini riset ini. Ini untuk menggambarkan, kalau ini kan jelas, larangannya jelas. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ketika itu dilakukan bahkan oleh anak-anak kecil, efeknya merusak. Ini contohnya dalam buku The Uprising of a New Generation oleh J. Lindsay dikatakan, anak-anak perempuan di negara Amerika telah menjadi dewasa sebelum waktunya.
dalam usia sangat muda mereka memiliki kecenderungan seksual sangat tinggi. Sampai-sampai kata dia, ini kata Lindsay, meneliti 312 anak gadis. Lalu Lindsay mengatakan 255 anak gadis di antara mereka telah balik di usia 11 hingga 13 tahun. Mereka sudah punya kecenderungan seksual yang normalnya dimiliki gadis usia 18 tahun ke atas. Anak SD 11 tahun, 12 tahun, atau SMP 1 tahun sudah kayak mahasiswi. Pengennya itu na'udzubillah min dzalik. Ini kejadian, saya pernah cerita nggih di Inggris kalau ini. Sekian tahun yang lalu, anaknya teman saya 5 SD. Itu sudah diajak zina, free sex oleh temennya, anak perempuan 5 SD. Terang-terangan. 5 SD sudah mikir ke zina. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena normal begitu. Di Belanda juga begitu. Jijik banget. Saya pernah dilihatkan bukunya, bukan film ya, buku tentang pola pengasuhan orang tua Belanda. Itu mereka itu bangga kalau anaknya sudah tidak gadis, tidak perjaka semenjak SD. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ngerusak gitu ya. Makanya siapa ikut Belanda rusak akibatnya. Ikut Amerika Serikat, ini yang bilang bukan saya ya, yang bilang Lindsay. Ada juga riset yang lain. Edward Hooper dalam bukunya Sexual Regulations mengatakan anak-anak usia 7 tahun atau 8 tahun sudah biasa berteman dengan anak di atas mereka. Sebenarnya nggak apa-apa kalau bertemannya baik, tetapi kata si Hooper ini ternyata orang-orang di atas anak usia 7 atau 8 tahun itu malah ngajak anak rusak, termasuk pergaulan bebas. Bayangkan 7 tahun, 8 tahun sudah terlibat pergaulan bebas laki perempuan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ada riset yang lebih mengerikan lagi, tapi saya nggak tega membacakannya. Pun nggih, nanti dibaca sendiri. Apalagi ada anak kecil ini, saya nggak tega betul ini membacakannya ini. Na'udzubillahi min dzalik. Ini dulu di kasus di Amerika Serikat, sekarang mulai marak di Indonesia. Kenapa? Ketika sekolah-sekolah menganggap biasa campur aduk, menganggap biasa gaul SD SMP campur aduk, kemah SD SMP gabung, itu sudah mulai kerusakan menyebar merebak di mana-mana. Saya nggak tega membacakan data-data pola perilaku yang menjijikkan itu. Ini menunjukkan bahwa ikhtilat itu harus diajarkan dari semenjak usia dini, dilatih. Anak bedanya laki perempuan. Nanti ada sebagian ulama mengatakan 6 tahun, 7 tahun juga harus dilatih. Kemudian yang ke-7, mengajarkan kewajiban mandi jinabah, mandi junub ketika anak mendekati balik. Jadi ketika anak usia 7, 8, karena baliknya ada yang usia 9 nggih, anak harus sudah diajari mandi jinabah, mandi janabah, mandi junub yang benar. Dan latihannya khususnya hari Jumat. Hari Jumat anak laki perempuan diajari gimana toh mandi junub yang benar. Nah, ini tugas orang tua nanti, yang laki-laki bisa diajari bapaknya, yang perempuan bisa diajari ibunya. Kemudian ini terakhir, ini Bapak Ibu nggih. Ini biar kita nanti punya waktu diskusi sambil makan-makan ya Bapak Ibu, antar Bapak Ibu untuk saling mengingatkan. Ini yang ke-8 ini saya baca di banyak kitab. Menganjurkan pernikahan dini pada anak-anak. Wah, ini mulai geger nih orang tua ini. Tapi ini saya baca di banyak kitab, memang begitu. Dan contohnya langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu menikahi Ibunda Aisyah saat Ibunda Aisyah berusia berapa? Riwayat Al-Bukhari 6 tahun. Berarti TK ya. Napa mboten geger niku tiyang sepuh niku nggih. Apa anak TK sudah nikah? Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Kemudian Ibunda Aisyah itu nanti baliknya di usia 9 tahun. Jadi 6 tahun nikah, dididik, dibimbing, dibina oleh Rasulullah SAW.
begitu sudah 9 tahun sudah siap jadi istri dan memang kemudian jadi istri dalam makna sesungguhnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagian dari persiapan itu maka anak-anak di usia 6 tahun harus dicek. Sebenarnya kalau di ulama dibahas tentang usia 2 tahun dulu. 2 tahun anak-anak dicek cara bicaranya, apa yang disampaikannya, isi bicaranya, cara bicaranya. Jadi jangan merasa lucu ada anak 2 tahun nyanyi lagu dewasa. Niku mboten lucu babar blas, itu berbahaya. Ada anak 2 tahun, 3 tahun goyang-goyang, goyangnya malah erotis. Itu bukan lucu, itu anak sudah mulai rusak, perlu dikembalikan ke jalan yang benar. Nanti dicek lagi di usia 5 tahun, 7 tahun, kemudian 10 tahun. Jadi usia 2, 5, 7, 10 ini harus dicek secara serius dan ketika ada penyimpangan harus diperbaiki. Nah, satu di antaranya ketika 2 tahun itu dicek dari, mohon maaf ya, satu cara bicaranya, yang kedua cara berperilakunya. Anak seneng goyang-goyang, seneng sing aneh-aneh. Makanya kalau ada anak perempuan seneng Barbie, itu kita harus hati-hati karena Barbie itu ngajari buka aurat sejak dini. Omongnya wong lanang senengnya Barbie, ya tambah bahaya lagi, lanang mau wedok. Jadi bahaya ini. Maka ini harus perlu dicek. Maten nggih Bapak Ibu nggih, ada 8 kaidah ini yang perlu kita perhatikan. Ini saya ulang ya. Sambil saya bukakan daftar isinya. Saya senang kalau buka daftar isi. Ini saya sudah buatkan PowerPoint sederhananya. Nanti insya Allah saya bagi di grup pendidikan anak. Wonten nggih? Ini Bapak Ibu ada yang bergabung nggih? Tadi saya mau share, ternyata ada gangguan gangguan teknis sehingga belum bisa saya bagikan. Beserta beberapa catatan khususnya. Jadi yang pertama tadi adalah latih anak masuk ke rumah, khususnya ke kamar orang tua untuk minta izin, istidzan ya. Istidzan ketika masuk ke rumah, khususnya ruang atau kamarnya orang tua. Yang belum balik di 3 waktu, yang sudah balik di setiap waktu. Yang kedua, biasakan anak menundukkan pandangan ketika melihat hal-hal yang tidak pantas dan juga menutup aurat. Jadi dia memandang lain harus dijaga, dia sendiri juga harus menutup aurat. Yang ketiga, pisahkan tempat tidur anak, dilatih semenjak 7 tahun, seharusnya usia 10 tahun anak sudah biasa. Bahkan ada yang mengharamkan anak itu 10 tahun masih tidur dengan yang lain. Kemudian yang keempat, latih anak tidur dengan posisi miring ke kanan, jangan tengkurap, jangan telentang. Sebagian membolehkan telentang asalkan kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri, dan itu pun bukan dalam waktu yang lama. Tapi yang lebih baik adalah tidur miring ke kanan. Yang kelima, jauhkan anak ikhtilat, campur baur dengan lawan jenis, terutama ketika anak sudah usia 10 tahun ke atas. Kemudian yang berikutnya, ajarkan kewajiban mandi junub, mandi janabah kepada anak. Cek anak kita sudah bisa belum, terutama ketika sudah usia 7 tahunan. Lalu tadi ini kelewatan satu tadi berarti ini. Lalu yang berikutnya, jelaskan perbedaan jenis kelamin. Oh, ini laki perilakunya begini, pakaiannya begini. Oh, itu perempuan perilakunya begini, pakaiannya begini. Dan bahayanya zina. Ada remaja belia minta izin berzina kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul kemudian ingatkan, bagaimana kalau yang dizina ibumu, kamu mau? Enggak mau. Bagaimana kalau bibimu, kamu mau? Enggak mau. Bagaimana kalau saudarimu, kamu mau? Boten purun. Bagaimana kalau kamu punya anak perempuan dizinai orang, kamu mau? Boten. Lalu Rasul doakan anak ini. Dan kemudian remaja ini berkata setelah itu, tidak ada yang lebih ku benci mulai saat itu melebihi zina. Jadi kalau ada anak kayak gitu, kita harus ingatkan bahayanya zina. Terakhir Bapak Ibu, kalau memungkinkan nikahkan segera anaknya.
Nah, bagian dari itu kalau tidak mungkin, berikan persiapan, berikan pendidikan persiapan nikah kepada anak. Semenjak kapan? Sebagian berpendapat semenjak usia 8 atau 9 tahun. Ada yang berpendapat usia 10 tahun. Bahkan di sebagian negara non-Islam sekarang mulai ada pelatihan persiapan jadi orang tua untuk anak-anak SD akhir dan SMP. Karena mereka mendapati itu jauh lebih baik bagi generasi mereka mendatang. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala jaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita ini dari kerusakan lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.